Dikatakan bahwa itu terjadi beberapa dekade yang lalu. Ada seekor ular sepanjang 100 meter yang hidup di Sungai Kuning. Setiap kali muncul, peti mati pun ikut terapung di sungai. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam peti mati itu. Suatu hari kedua remaja ini sedang memancing. Seorang remaja menyadari bahwa jaring ikan di tangannya sepertinya berbobot 1000 pon. Dia pikir dia telah menangkap ikan besar. Namun saya tidak menyangka saat saya menariknya ke dalam jaring, ternyata ada tangan manusia. Ya Tuhan! Cepat pergi dan beritahu keluarga Trie. Keluarga Zhao tinggal di dekat Sungai Kuning. Sejak zaman kuno, mereka mencari nafkah dengan menangkap mayat dan mengirimkan jiwa. Mereka telah melindungi tempat ini selama hampir 1000 tahun. Setelah kepala keluarga Trie memeriksa jenazah, terdapat luka lebam besar di sekujur tubuh. Tidak sekadar tenggelam, mungkin menemukan sesuatu yang najis. Kepala keluarga Trie segera menyalakan dupa untuk dipersembahkan kepada para dewa. Ketika dia hendak kembali setelah menyelesaikan semuanya, sebuah peti mati besar tiba-tiba muncul di sungai. Untuk melihat apa yang ada di dalamnya, kedua pelayan itu segera berenang menuju peti mati. Namun mereka hanya melihat dari atas saja. Mereka tidak menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan muncul di dalam air. Ketika keduanya bersiap menyeret peti mati itu ke darat. Saat ini, seorang pelayan tiba-tiba meronta beberapa kali dan kemudian menghilang ke dalam air. Ada sesuatu di dalam air. Cepat, cepat. Setelah melihat ini, pelayan yang tersisa segera berenang menuju perahu. Tapi tetap tidak bisa lepas dari kematian. Kemudian seekor ular raksasa sepanjang 100 meter tiba-tiba melompat dan menggigit perahu hingga berkeping-keping. Orang-orang di perahu itu jatuh ke air. Kepala keluarga Trie menggunakan lonceng emas untuk membuka penglihatan bawah air. Dia dengan cepat lolos dari serangan fatal ular raksasa itu. Pertarungan antara manusia dan ular segera terjadi. Dia menggunakan pedang untuk menusuk mata ular itu. Namun pada akhirnya dia hanyalah manusia biasa. Ia hanya bertahan beberapa ronde dan terbunuh oleh ular tersebut. Sejak itu, orang-orang tenggelam di sungai setiap hari. Tak lama kemudian tebing di kedua sisi Sungai Kuning dipenuhi mayat. Penduduk desa percaya bahwa bencana ini terjadi karena mereka menyinggung dewa sungai. 20 tahun berlalu dalam sekejap mata. Ini adalah tahun bencana besar. Orang-orang mati kelaparan. Beberapa anak ingin makan. Mereka mengawasi kapal dagang asing. Kemudian mereka diam-diam berjalan menuju kapal dalam kegelapan. Mencuri barang-barang di kereta dan memasukkannya ke dalam tas kain. Anak-anak dengan gembira menghitung piala mereka. Mereka berpikir untuk memberikan sebagian kepada setiap rumah tangga ketika mereka kembali. Namun mereka tidak menyadari bahwa darah daging sapi telah mengalir ke sungai. Lalu sebuah peti mati besar tiba-tiba muncul. Ini bukan pertanda baik. Anak-anak tercengang saat melihatnya. Mereka segera berbalik dan lari, tapi sudah terlambat. Penduduk desa menyaksikan kejadian ini dan menjadi khawatir. Namun tidak ada yang berani masuk ke dalam air untuk menyelamatkannya. Kedua perenang terbaik berusaha semaksimal mungkin. Dengan cepat berenang ke pantai dan lolos dari kematian. Kepala keluarga Trie saat ini juga bergegas mendekat. Dia meminta lonceng emas kepada putranya untuk menyelamatkan orang. Tapi Tie Chieu kehilangan belnya. Dalam keputusasaan, Pak Trie hanya bisa masuk ke dalam air dengan tangan kosong. Tapi dia bukan tandingan ular raksasa itu. Ular itu bergegas maju dan menggigit salah satu lengannya. Bukan saja dia tidak bisa menyelamatkan orang, tapi Tuan Trie hampir kehilangan nyawanya. Kepala desa memandang ke sungai dengan hati penuh penyesalan. Dia rela mengorbankan dirinya pada ular raksasa itu untuk meredakan amarahnya. Penduduk desa berkumpul dan ingin terjun ke sungai untuk menyelamatkan kepala desa. Pada saat itu tiba-tiba sebuah perahu besar muncul di sungai. Sekelompok orang bertopeng muncul. Mereka mengumumkan ingin bertemu dengan kepala keluarga Trie. Pemimpinnya mengeluarkan lonceng emas yang dijatuhkan Tie Chieu dan menjelaskan niatnya. Dia ingin meminta keluarga Trie untuk menemukan peti mati itu. Adapun hadiahnya, mereka bersedia memberikan makanan kepada desa selama setahun, dan dapat membantu penduduk desa melenyapkan ular raksasa tersebut. Namun kini kepala keluarga Trie telah terluka. Putra Tie Chieu masih muda, mereka tidak bisa membiarkannya mengambil risiko. Jadi Trie tua menolak pria bertopeng itu.
Namun, malam itu Tie Chieu diam-diam menyelinap ke perahu sendirian. Karena dalam hatinya dia mengerti apa arti makanan bagi penduduk desa. Kabin kapal dipenuhi peti mati. Beberapa peti mati bahkan bisa bergerak sendiri. Dia dengan berani melangkah jauh ke dalam. Alhasil, saat dia mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba terkejut. Ternyata seluruh keluarga Tran mengidap penyakit aneh. Pria tidak bisa hidup lebih dari 40 tahun. Wanita tidak bisa hidup lebih dari 20 tahun. Jadi mereka harus menemukan peti mati untuk membalikkan kutukan tersebut. Keesokan paginya penduduk desa menemukan banyak karung gandum di dermaga. Semua orang sangat senang. Saat ini, Tie Chieu dan keluarga Tran telah tiba di tengah Sungai Kuning. Dia menggunakan teknik rahasia keluarga Trie untuk membuka penglihatannya di sungai. Segera dia menemukan sebuah lubang besar di bawah Sungai Kuning. Semua orang berenang menyeberangi sungai menuju gua misterius. Namun, begitu kaki depannya diturunkan, bahaya diam-diam datang. Banyak kepiting tapal kuda muncul di bawah air. Mereka berkumpul dalam jumlah besar dan menggigit siapapun yang mereka lihat. Beberapa pelari lambat terbunuh oleh mereka. Sisanya melarikan diri dengan memblokir jalan dengan api. Melangkah lebih jauh adalah jurang maut. Orang hanya bisa turun, entahlah kalau mereka baru setengah jalan mendaki. Tiba-tiba sekawanan kunang-kunang terbang keluar. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka segera mematikan senter dan turun. Mereka akhirnya mencapai dasar tebing dengan susah payah. Mereka yang kakinya lambat semuanya mati di dalam perut serangga. Sekarang tidak ada jalan keluar. Mereka hanya bisa terus bergerak maju. Pada saat itu seorang pria tiba-tiba menjadi gila. Dia menerkam rekan satu timnya untuk menghisap darah mereka. Setiap orang harus menghabiskan banyak upaya untuk mempertahankannya. Baru setelah Tie Fan mencabut jarumnya, dia benar-benar tenang. Namun sesuatu yang lebih aneh terjadi selanjutnya. Keluarga Tran tiba-tiba mulai saling membunuh. Paman Tran dikejar oleh beberapa junior yang memegang senjata. Tie Fan tampaknya telah menjadi orang yang berbeda. Hampir mencekik Tie Chieu sampai mati. Untungnya, Dai Ho segera menutup hidung mereka dengan syal dan mereka sadar kembali. Ternyata itu semua disebabkan oleh pohon besar. Aroma beracun yang dikeluarkannya bisa menyebabkan orang berhalusinasi. Menjadi sangat mudah tersinggung, Tie Chieu dan Dai Ho menggunakan dua ranjau untuk meledakkan batang pohon. Semua orang kembali normal. Setelah sekian lama rombongan akhirnya sampai di sebuah kolam. Yang mengapung di air sepertinya adalah peti mati yang dicari keluarga Tran. Perintah Paman Tran, gadis cantik ini langsung menjadi ahli papan atas. Dia berjalan di atas tali seperti berjalan di tanah datar. Tali itu dengan cepat diikatkan ke peti mati. Paman Tran kemudian memerintahkan mereka untuk segera menarik peti mati itu. Pada saat ini, lonceng emas yang ditempatkan Tie Chieu di pantai tiba-tiba berbunyi. Tidak, ular itu datang. Ayo bergerak cepat. Pada masa dinasti Qing, ketika sekelompok perampok makam masuk ke sebuah mausoleum. Mereka menemukan batu spiritual berusia 1000 tahun. Mereka sangat gembira, namun mereka tidak pernah menyangka kalau batu spiritual itu dijaga oleh seekor ular raksasa. Meskipun mereka akhirnya mendapatkan batu spiritual, tapi banyak orang terbunuh. Tak lama kemudian hal-hal aneh mulai menyebar ke seluruh keluarga. Pertama, orang lanjut usia tiba-tiba meninggal dunia secara tiba-tiba. Kemudian semua anak yang baru lahir menderita penyakit aneh. Selama garis hitam itu masih ada di wajahnya, orang tersebut pasti akan mati. Para penyintas harus kembali ke makam untuk mencari penawarnya. Namun tak disangka peti mati itu hilang. Bahkan ular raksasa yang menjaga makam pun menghilang. Sejak itu, keluarga Tran sepertinya dikutuk. Tidak ada manusia yang hidup melewati usia 40 tahun. Juga tidak ada wanita yang berumur lebih dari 20 tahun. Untuk menyembuhkan penyakit ini mereka harus menemukan peti mati tersebut dan mendapatkan penawarnya. Setelah ratusan tahun upaya terus-menerus, dengan bantuan tuan muda keluarga Trie, Tie Chieu, mereka akhirnya menemukan peti mati itu di Sungai Kuning. Namun, saat mereka bersiap untuk membawa peti mati itu ke darat, seekor ular raksasa muncul. Orang hanya bisa melarikan diri untuk sementara. Mereka akhirnya lolos dengan bersembunyi di celah batu. Setelah ular raksasa itu pergi, mereka hanya bisa kembali ke lapangan dulu dan membuat rencana jangka panjang. Dai Ho menemukan identitas keluarga Tran sebagai perampok makam. Jadi dia menyarankan Tie Chieu untuk segera pergi.
Tapi Tie Chieu sudah jatuh cinta. Dia ingin membantu Tie Fan bertahan hidup. Paman Tran mengetahui pikiran Tie Chieu. Jadi dia menyuruh Tie Chieu dan Dai Ho untuk tetap tinggal di belakang untuk mengambil peti mati itu. Tepat setelah keduanya mengikatkan tali ke peti mati, keluarga Tran di tanah mulai menarik talinya. Tie Chieu segera menyuruh Dai Ho untuk naik ke peti mati bersamanya. Tanpa diduga, kali ini Paman Tran menyeberangi jembatan untuk menarik papan tersebut. Dia mengangkat senjatanya dan menembak Tie Chieu. Ular raksasa itu tiba-tiba melompat keluar dari air setelah mendengar suara tersebut. Akibatnya, ranjau darat di pintu masuk gua meledak sehingga ular raksasa itu tidak bisa mengejarnya. Tie Fan mendengar suara itu dan segera keluar untuk memeriksanya. Dia menemukan Tie Chieu masih di bawah sana. Jadi dia melompat ke dalam air untuk menyelamatkan orang-orang tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Akhirnya dengan bantuan Dai Ho, ketiganya akhirnya melarikan diri kembali ke permukaan. Saat ini, konvoi keluarga Tran telah menempuh perjalanan beberapa mil, dan ular raksasa itu mengikuti dari belakang. Untuk bertahan hidup, Paman Tran pergi ke desa. Dia ingin menggunakan penduduk desa sebagai tameng untuk menahan ular raksasa itu. Keluarga Tran adalah perampok makam yang mencuri peti mati hantu Sungai Kuning. Kini harus menderita balas dendam mematikan dari ular penjaga. Untuk bertahan hidup, Paman Tran pergi ke desa, ingin menggunakan penduduk desa sebagai tameng. Tak disangka, mobil tiba-tiba macet di tengah jalan. Dia hanya bisa menggunakan senapan mesinnya untuk menahan ular raksasa itu. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan barikade tersebut. Dalam keadaan terdesak, Paman Tran berhasil melarikan diri. Untuk menjamin keselamatan penduduk desa, para pemuda itu berlari keluar untuk menghentikan ular itu. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, mereka tetap tidak bisa menekan ular raksasa itu. Kepala desa segera membawa semua orang ke gudang untuk berlindung. Pada saat ini, Tie Fan tiba-tiba muncul dan menghentikan mobilnya. Dia meyakinkan pamannya untuk kembali dan membuat keputusan yang tepat. Tapi Paman Tran tidak mungkin mau mendengarkan. Dalam keputusasaan, Tie Fan meraih kemudi dan memaksa mobilnya berhenti. Tuan Tran dengan marah menendang cucunya hingga jatuh. Saat dia akan menginjak-injaknya sampai mati. Namun tak disangka, Tie Chieu menyerbu masuk dan menjatuhkannya. Tapi bagaimanapun, Paman Tran juga orang yang berpengalaman. Sekalipun Tie Chieu dan Dai Ho bergabung, mereka tidak dapat mengalahkannya. Untungnya, kepala keluarga Trie tiba tepat waktu. Trie tua menggunakan tongkat untuk memukulinya hingga pingsan. Setelah itu, banyak orang yang bersatu untuk menarik peti mati tersebut. Bersiaplah untuk memancing ular raksasa itu keluar desa. Tak disangka, ular raksasa yang licik itu mengetahui keberadaan penduduk desa. Untuk melindungi semua orang, kepala desa menggunakan tubuhnya untuk memancing ular raksasa itu ke seberang. Ular itu menangkapnya. Misi selesai. Saat Pak Tran hendak meninggalkan desa, ular raksasa itu mengejar Pak Rata. Begitu Tuan Tran bangun, dia sudah mati. Namun saat ini, roda yang didorong oleh Tie Chieu dan putranya macet. Di saat kritis, Dai Ho memilih mengorbankan dirinya, mengulur waktu untuk Tie Chieu dan yang lainnya. Tetapi bahkan ketika menggunakan bahan peledak yang kuat, juga hanya membuat ular raksasa itu tertegun selama 2 detik. Tie Chieu kemudian harus menyembunyikan peti mati itu di menara yang tinggi. Tak disangka, ular raksasa tersebut dapat dengan mudah menemukan lokasinya. Ular raksasa itu melilit menara dengan erat. Tie Chieu mencoba yang terbaik. Lanjutkan melemparkan bahan peledak ke ular raksasa itu. Tetapi ular itu berkulit kasar dan dagingnya tebal, jadi tidak terjadi apa-apa. Dalam sekejap mata ia naik ke puncak menara. Tie Chieu bertekad untuk mati. Saat bersiap mati bersama ular raksasa, siapa tahu, detik berikutnya dia tiba-tiba menjerit kesakitan. Penduduk desa bergabung untuk menusuk perutnya. Ular itu menggeliat dan menjerit. Ular raksasa Sungai Kuning tidak takut dengan bahan peledak. Ditikam sampai mati oleh penduduk desa dengan sekop dan cangkul. Kemudian, ketika Tuan Trie membuka peti mati itu, dia menemukannya. Ternyata peti mati tersebut telah direndam dalam sejenis rumput aligator. Dan ramuan ini membuat ular dan tikus sangat ketagihan. Itu sebabnya ular raksasa itu selalu menjaganya. Dan Tie Fan juga mendapatkan penawar yang diinginkannya. Setelah mematahkan kutukan keluarga Tran,
Dia kembali ke desa dan menjalani kehidupan damai bersama Tie Chieu. Tapi apakah ini benar-benar sudah berakhir? Tiba-tiba seorang pelayan berteriak, "Tuan muda, ada sesuatu di sungai."